Sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Denny Budiman. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan ke episode 21, di mana Zahra dengan kondisi hamil muda, dia mempersiapkan dengan membangun suatu rumah kecil di areal perkebunan ladang Patua. Hal ini perlu dia lakukan karena untuk mempersiapkan persalinan di saat waktu melahirkan, karena akan menjelang musim dingin di pedesaan Irani tersebut. Bagaimana keseruan dari kisah ini? Kita simak video berikut ini. Let's go. Kisah dimulai di pagi yang cerah ini. Zahra berencana melanjutkan proses persiapan pembangunan rumah kecil miliknya yang dia telah mengumpulkan dana selama dia bekerja, dan dia akhirnya membeli sekitar 20 meter persegi, yang mungkin sekitar 4x5 lah. Dikarenakan ternyata Zahra sedang mengandung. Dengan kondisi sedang mengandung ini pun dia tetap melanjutkan pekerjaannya dengan pertimbangan akan menjelang musim dingin yang akan berlaku di daerah tersebut, yaitu khususnya di daerah pedesaan Iran. Sehingga dengan kondisi sebelumnya dia hanya tinggal di tempat peristirahatan yang hanya berlandaskan karpet di alam terbuka, dan kadang dia itu menggunakan tenda. Hal ini nanti di saat musim dingin nanti itu akan sangat berisiko untuk kesehatan dirinya, anaknya, bahkan kalau sudah waktunya melahirkan dan dia harus mengurus bayinya. Lihat guys, Zahra sedang membongkar kantong semen ya. Dia membuat adonan aduk-adukan untuk merekatkan bata-bata yang kemarin telah dia beli ya. Ini pekerjaan yang sulit bagi wanita, dia tetap dia lakukan. Karena pertama karena keterbatasan biaya, tetapi bangunan harus jadi. Ini seyogianya apabila dia masih bersama suaminya, sudah pasti yang melakukan ini pasti suaminya. Dia memilih pergi dari suaminya dikarenakan suaminya memiliki istri baru, sehingga dia tidak bisa terima dengan kondisi seperti ini, dan dia memilih untuk pergi meninggalkan suaminya bersama kedua anaknya yang awalnya, dan akhirnya dia bekerja di ladang atau perkebunan milik Pak Tua ini yang baik hati. Tentu saja ini bukan sesuatu yang mudah karena dia harus membesarkan anak dan kemudian harus menyiapkan tempat tinggal yang layak. Karena di Iran itu ada musim dingin juga.
kadang banyak di puncak-puncak pegunungan tuh masih tersisa bongkahan-bongkahan saljunya masih ada. Yang mungkin kalau terlihat selintas sepertinya gersang, tapi di sini suhunya memang tidak terlalu ini ya. Kalau lagi panas-panas sekali, tapi kalau musim dingin ya dingin sekali. Jadi dia sedang mengaduk atau mencampurkan antara pasir dengan semen supaya merata. Jadi harus mengambil air dikerjakan sendiri dan ditemani sama anaknya yang paling kecil nih. Untuk anak yang paling tua, Muhtar, yang kemarin kembali hanya untuk menemui atau menjumpai bapaknya, karena dia juga masih muda ya, masih remaja, meskipun kecewa, tapi dia juga banyak kenangan juga dengan bapaknya, sehingga dia ingin ketemu juga. Namun setelah dia pulang menemui bapaknya, sampai sekarang belum ada kabarnya. Ada apa gitu dengan Muhtar sehingga dia nggak balik lagi? Apa ditahan sama bapaknya atau gimana nih? Kita nanti ikutin terus supaya nanti informasinya diketahui. Jadi mereka ini macam Zahra, bisa atau tidak bisa dia melakukan pengerjaan tukang ya, bangunan, dia harus dia diembanin sebisanya. Jadi dia mencoba sambil belajar, karena dari sisi pengalaman pun tidak pernah melakukan hal ini, tapi karena kondisi yang menuntut dia harus melakukan sendiri, ya dia coba. Meskipun pada nantinya pelaksanaannya tidak sempurna, tukang bangunan yang sebenarnya. Dan memang tradisi untuk bangsa ini yang untuk yang nomaden ya, kebangsaan yang masih yang masih terbatas dari sisi ekonomi ya, dia melakukannya serba sendiri. Karena keterbatasan dana. Oh, ini ada tabung gas juga. Selanjutnya, Zahra pun dia harus tetap masak, mempersiapkan untuk makan siang buat dirinya dan anaknya. Dia jadi di samping melakukan aktivitas untuk proses pembuatan bangunan rumah miliknya, dia juga harus memikirkan bagaimana kebutuhan makannya terpenuhi. Tetapi beruntungnya Zahra bekerja di milik Pak Tua yang baik hati ya. Dia benar-benar mempertimbangkan hal-hal yang kebutuhan dasar manusia. Dia tetap saja perlu mempersiapkan ini itunya, termasuk kesiapan untuk makan, sehingga diberi keleluasaan gitu. Tidak full pekerja di ladang. Karena meskipun kerja pun dia tetap dihitung kayak semacam borongan ya, berapa jumlah yang dihasilkan itu ditimbang dan kemudian dia bayar berdasarkan berapa banyak yang telah dilakukan. Seperti itu guys.
masak kentang, kasih bumbu. Dia tuh sangat sederhana ya, nggak seperti di kita ya. Bumbunya beraneka ragam, dia hanya beberapa ini aja. Kali ini Zahra memasak menggunakan kompor gas ya, tidak menggunakan kayu bakar. Karena mungkin akan sangat menguras energi ya, karena dia masih harus membagi energi ke urusan yang lain. Dia harus masih bekerja dan dia harus melanjutkan proses membuat bangunan. Itu yang jadi masalahnya, itu tadi kan adukan semen sama pasir setelah dikasih air malah ditinggalkan, dikhawatirkan keburu mengering. Diaduk-aduk guys. Apa itu? Oh, kayak sarden ya. Bumbu tomat. Untuk kali ini Zahra masaknya cukup banyak ya, padahal sekarang dia tinggal berdua. Mungkin bareng sama Patua kali ya. Sepertinya udah matang. Sekarang tinggal masak apa lagi? Apa itu? Oh, ada spaghetti ya. Wah, banyak sekarang masaknya. Oh. Bumbunya apa ini ya? Apakah disatuin sama ini? Oh, satukan. Satukan dengan kentang. Kali ini masaknya banyak banget ya. Nah udah gini apakah dimasak lagi atau? Oh, masak lagi.
udah matang. Kentang, apakah sekarang menggunakan ini lagi, roti? Wah, banyak banget. Ternyata langsung. Akhirnya setelah makan, lanjutkan lagi. Oh, inilah sebagai landasannya. Makanya dia tadi ngaduknya banyak. Ini tanah tadi apa, pondasi, lubang pondasinya kurang merata sebenarnya tuh. Nah, talinya nggak dipasang lagi, malah takutnya nggak lurus. Tuh kan, miring gitu. Untuk pekerjaan ini anaknya yang kecil, yang cewek ini nggak bisa banyak bantu ya, karena memang berat. Wah, kalau tanpa tali biasanya tidak akan lurus, kurang. Oh, paseng lah. Iya, kalau nggak nanti nggak lurus. Ini yang ujung kok nggak nempel ya? Ah, belok tuh. Nah itu. Harusnya lurus dan dilepel supaya tingginya, kelurusan sama tingginya rata. Kalau begini meskipun lurus tapi dia akan turun naik, naik turun.
Wih, ternyata sudah memanjang juga. Jadi antara kiri sama depannya itu harusnya level, rata. Itu kan agak beda ini. Ya, yang penting jadilah. Dan dia juga belum menyiapkan kusen-kusennya. Apakah tanpa kusen ya? Dia hanya apa ya, satu sisi saja dia tuh, ketinggiannya kurang beda-beda. Oh, ternyata ini pohon masuk ke dalam, harus tebang nantinya. Wah, lumayan ya kerjaannya. Ngaduk sendiri, ngambil batas sendiri, nyusun sendiri. Wanita lagi, dan kondisi lagi hamil lagi. Masih hamil muda. Bukan? Ketinggiannya tidak di ini. Hmm. Oh, dengan sampingnya beda tingginya. Ah, begitu. Ke bawahnya tidak ada adukan. Anaknya pengen bisa bantu tapi berat. Nah, yang di sampingnya lebih tinggi nih.
bukan? Kenapa nggak diratain itu ya? Nah, ini sekarang udah mulai agak rata nih. Tadi kayaknya dibongkar lagi tuh yang atasnya. Tuh kan, bekas bongkarannya. Dipastikan harus rata tingginya. Oh, beda lagi. Oh, ini sekarang udah rata. Posisi depannya guys, kalau depan sih lumayan rata. Jadi tadi itu awalnya fungsi dari dasar dikasih adukan itu untuk leveling ya, supaya nanti yang lainnya ikut rata gitu. Nah, di sini dia harus pertimbangkan untuk posisi pintunya. Nanti tinggi semua, mau masuk lewat mana? Adukan semennya kurang ini, khawatirkan nggak melekat. Dia itu hanya mengandalkan berat ini, sehingga kalau memang berat mah kalau udah disusun ya tetap dia lebih tahan gitu. Oh, dia membongkar tempat istirahat. Kenapa ya? Ternyata kalau udah kering kuat juga ya, padahal nempelnya kayak gitu. Lumayan juga ternyata kuat. Oh, ini mungkin akses pintunya ya. Oh, yang ini masih kurang rata. Awas, awas.
Ternyata bangunannya tuh mau bersatu sama tempat istirahat ini. Aksesnya di situ. Agak melengkung, kurang rata, kurang level tuh. Ini pohon ini mau tidak mau harus dibongkar. Karena posisinya di dalam, tambah lagi si pohonnya juga kurang tinggi. Wih, udah sampai segini guys. Wah, terus ngangkutin lagi. Mungkin istirahat dulu nih. Kapan mandinya ya? Cuma gini aja. Demikian guys, sekelumit dari perjalanan hidup Zahra bersama anaknya dalam membangun bangunan sederhana untuk mengantisipasi musim dingin mendatang. Kebetulan Zahra dalam kondisi mengandung hamil muda dan dia pun harus terpaksa melakukan itu untuk mempersiapkan persalinan ke depannya. Bagaimana keseruan dari kisah ini? Ikuti terus episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.